Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 398.784 jiwa. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo tahun 2020. Kabupaten dengan sebutan Kota Sutera ini memiliki luas wilayah 2.506 km persegi. Baik, pada pembahasan slide kali ini, yang pertama itu jenis ternak, yang kedua jenis bahan pakan, yang ketiga sumber bahan pakan, yang keempat batas penggunaan bahan pakan, yang kelima kandungan antinutrisi, dan yang terakhir itu pelengkap bahan pakan. Baik, yang pertama itu jenis ternak. Jenis ternak dalam hal ini yakni burung puyuh. Nah, seperti yang kita ketahui, pada tahap pertumbuhan burung puyuh ada 3 fase, yaitu fase starter, fase grower, dan fase mayat. Nah, pada pembahasan kali ini, saya hanya menyinggung tentang burung puyuh fase starter. Dan seperti kita ketahui bahwa pada fase starter ini, burung puyuh berumur 0 sampai 3 minggu. Selanjutnya yaitu jenis bahan pakan. Salah satu jenis tanaman yang melimpah di Kabupaten Wajo yakni tanaman jagung. Ini berdasarkan Badan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2020. Bahan pakan jagung dalam hal ini yaitu jagung yang sudah dikeringkan, kemudian diolah dengan mesin giling jagung sehingga dihasilkan butiran-butiran halus dan baik untuk dicerna, terutamanya pada fase starter burung puyuh. Selanjutnya itu sumber bahan pakan. Sumber bahan pakan dari penggunaan jagung kali ini yakni sebagai sumber energi. Nah, seperti kita ketahui bahwa kontribusi energi jagung berkaitan dengan tinggi kandungan pati atau lebih besar dari 60% dari bahan kering, begitu dengan protein 15% dari bahan kering, dan lemak 15% dari bahan kering, dan air. Nah, penggunaan jagung sebagai campuran bahan pakan itu diberikan pada umumnya sekitar 55%. Jagung mengandung serat kasar rendah sehingga mudah dicerna. Ini berdasarkan nomenklatur internasional. Selanjutnya itu batas penggunaan bahan pakan. Batas penggunaan bahan pakan terutamanya pada burung puyuh pada masa starter ini, seperti kita lihat di layar bahwa pada kadar abu maksimal pemberian pakan sekitar 8,0%, protein kasar maksimal 20,%, lemak kasar minimal 7,0%, serat kasar maksimal 6,5%, kalsium 0,90 sampai 1,20%, dan yang terakhir itu energi metabolisme. Pemberiannya yakni 2.800 kcal per kilogram. Ini berdasarkan sumber Standar Nasional Indonesia tahun 2006. Nah, pemakaian yang berlebihan untuk ternak bibit dalam hal ini pada masa starter dapat menyebabkan kelebihan lemak. Walaupun demikian, pemakaian dalam rangsum ternak, terutama untuk bibit, perlu dibatasi karena penggunaan jagung yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan untuk berproduksi. Selanjutnya kandungan antinutrisi. Adapun kandungan antinutrisi yang terkandung dalam bahan pakan jagung yakni asam fitat. Seperti kita ketahui bahwa asam fitat itu memiliki muatan negatif pada rentang pH yang luas, sehingga dapat mengakibatkan gangguan penyerapan pada mineral-mineral.
dan itu berpengaruh negatif terhadap berbagai proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, pelengkap bahan pakan. Dalam pemberian pakan ke ternak perlu ditambahkan bahan pakan dari tepung ikan atau bungkil kedelai. Ini sebagai sumber protein. Nah, mengapa kita harus tambahkan bahan pakan lain? Itu karena kandungan lisin, metionin, dan triptofan jagung relatif rendah, sehingga untuk membuat pakan perlu ditambahkan sumber protein yang tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada burung puyuh, fase starter itu membutuhkan protein dalam ransum minimal 20%. Ini berdasarkan SNI tahun 2016. Maka dari itu, perlu ada tambahan sumber protein untuk membentuk beberapa enzim dan hormon serta materi penyusun dasar pembentukan semua jaringan tubuh. Nah, inilah referensi dari Loka Pirnasari tahun 2017 mengenai bukunya yang berjudul Nutrisi dan Manajemen Pakan Burung Puyuh. Adapun dari Jaya Negara dan kawan-kawan dengan judul buku Komponen Arti Nutrisi pada Pakan. Itulah penjelasan singkat mengenai bahan pakan dari jagung yang ada di Kabupaten Wajo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.